Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City yang mudah-mudahan selalu dilindungi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, dalam acara kajian tafsir tematik yang insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini adalah merupakan surat yang terpendek di antara surat-surat di dalam Al-Quran. Ada kurang lebih 4 surat pendek itu, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Kautsar, surat apa lagi? An-Nasr. Kalau ada 4. Nah, surat Al-Ikhlas saya pikir ini adalah satu surat yang sudah sangat familiar dan sudah pasti bagi setiap umat Islam menghafalnya. Sungguh kalau ada di antara kita barangkali belum hafal, ini sungguh keterlaluan. Karena adalah merupakan salah satu surat yang mengajarkan tentang inti daripada Al-Quran, yaitu apa? Isinya tauhid, mengajarkan kita mengenal tentang keesaan Allah, ketauhidan Allah. Itu intinya surat Al-Ikhlas. Di sini dinamakan surat Al-Ikhlas, namun tidak berbicara tentang keikhlasan. Ini menarik, kenapa? Ya, karena biasanya yang kita kenal ikhlas itu adalah ya bab ikhlas itu biasanya berbicara tentang bagaimana kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tapi dalam surat ini kita akan mengkaji tentang bagaimana kita ikhlas, melepaskan diri. Ikhlas itu kata khalasa. Nah, dari kata akhlas yukhlisu, ikhlas itu melepaskan diri dari ketergantungan kepada selain Allah, itu intinya. Maka kemudian surat Al-Ikhlas ini termasuk surat yang utama, bahkan oleh Rasulullah dikatakan sebagai surat yang menyamai faidahnya, keutamaannya, pahalanya bagi yang membacanya itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Bayangkan, kita membaca 1 kali surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Berapa juz itu? 10 juz. Jadi kalau kita baca 3 kali, kurang lebih berarti sama dengan khatam. Kok bisa seperti itu? Kok begitu murahnya Allah? Pasti orang yang mempunyai akal yang sehat ya, dan banyak menggunakan akalnya tentu akan bertanya semacam itu. Ya bisa jadi, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya mau, Allah yang punya pahala, Allah yang punya surga, Allah yang punya anugerah, ya terserah Allah maunya. Mau ngasih yang banyak dengan amal yang sedikit, atau sebaliknya mau ngasih balasan yang sedikit walaupun dia beramal yang banyak. Itu semua tergantung kepada Allah. Nah, menariknya surat Al-Ikhlas ini kita nanti akan saya pertama ingin membahas tentang nama-nama daripada surat Al-Ikhlas. Kedua nanti kita akan berbicara tentang asbabun nuzulnya. Yang ketiga nanti kita akan membahas tentang fadilahnya, yang akan saya kutip, saya ramu nanti dari berbagai kitab tafsir. Yang kita kenal selama ini, surat Al-Ikhlas itu bernama ya Al-Ikhlas.
Ya, ada yang bernama Al-Ikhlas, terus ada lagi apa yang kita kenal? Qul hu. Apa lagi? Yang kita tahu lah. Paling ya cuma dua. Qul hu, Al-Ikhlas, surat Al-Ahad atau At-Tauhid, biasanya gitu. Ternyata di dalam kitab tafsir As-Sawi, ya, Imam As-Sawi dalam kitab tafsirnya mengkalkulasi, mencoba merumuskan, ya, meneliti bahwa surat Al-Ikhlas itu minimal mempunyai 20 nama. Bayangkan, saya yakin tidak pernah dengar. Kalau nggak ngaji tafsir nggak bakalan dengar. Mempunyai 20 nama. Loh, kok begitu banyak? Ada apa dengan surat Al-Ikhlas? Nah, dalam kaidah tafsir, para ulama berkata, ziyadatul asma yadullu ala syarafil musamma, atau kasratul asma, banyaknya nama-nama yang disematkan pada satu benda itu menunjukkan kemuliaan yang diberi nama. Misalnya seperti apa? Allah itu adalah apa? Tuhan segala alam semesta, Rabbul Alamin, yang mempunyai segala macam kemuliaan, keagungan, kekuasaan, dan sifat yang sempurna. Makanya banyak nama-namanya. Bukan hanya Allah, tapi disebutkan apa? Ada 99 nama. Itu yang kita kenal. Itu menunjukkan apa? Banyaknya nama bagi seseorang. Itu menunjukkan yadullu ala syarafil musamma, menunjukkan tentang mulianya, tingginya derajat yang diberikan nama. Atau misalnya lagi, contoh yang kedua, misalnya nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu banyak namanya. Tidak hanya Muhammad, ada yang dengan nama Ahmad, ada namanya Abu Qasim, ada namanya Yasin, namanya macam-macam. Banyak para ulama menjelaskan. Itu menunjukkan apa? Kemuliaannya, kehebatannya. Bahkan apalagi Iblis. Iblis demikian juga. Iblis itu namanya banyak, julukannya banyak. Ada disebut Azazil, ada disebut At-Taqi, digelari Muttaqi, orang yang bertakwa, disebut penjaga gudang surga, terus disebut Al-Khazin, ya, banyak menjadi penasehat malaikat, gelarnya banyak, dan julukannya itu banyak juga. Itu nama Iblis, menunjukkan kehebatannya. Dalam konteks Indonesia, misalnya kata beras itu mempunyai nama yang banyak juga, ya. Ada gabah, apa kalau sebelum dihancurin apa namanya, sebelum apa digiling apa namanya, gabah, ya? Padi, gabah, setelah jadi gabah apa? Beras, terus jadi ada menir, nanti butirannya apa lagi? Banyak, ada nasi, setelah nasi pun masih banyak, nasi liwet, nasi uduk, nasi goreng, banyak sekali. Itu menunjukkan apa? Kalau banyak namanya, banyak julukannya, banyak gelarnya, menunjukkan bahwa itu sangat penting, sangat urgent, sangat sesuatu yang istimewa. Kan gitu? Nah, ini masalah nama dulu, kita kaitkan dengan namanya surat Al-Ikhlas nanti. Kalau di Eropa itu bir, tahu bir ya? bir itu di Australia, ya, setelah diteliti, ya, oleh para ahli bahasa, bir itu mempunyai kurang lebih 200 nama. Bayangkan gitu, 200 nama. Saya juga nggak paham karena saya nggak begitu mengenal bir, ya. Saya tahunya mengenal bir dalam bahasa Arab itu kebaikan, ya. Kalau bir dalam versi orang Eropa adalah suatu yang penting, ya, dan sangat menghangatkan tubuh, makanya menjadi suatu yang istimewa. Karena di sana itu adalah sangat dingin, gitu. Makanya banyak namanya bir itu. Nanti boleh dicek gitu ya, nama bir, nama khamar itu banyak sekali. Karena menunjukkan namanya banyak, menunjukkan keistimewaannya. Nah, yang menarik dalam surat Al-Ikhlas ini, ya, dalam surat Al-Ikhlas ini ternyata Imam As-Sawi dalam tafsirnya itu mengkalkulasikan ada 20 nama. Yang pertama, nama pertama itu adalah Al-Ikhlas. Apa
apa artinya al-ikhlas? Itu melepaskan diri. Barang siapa yang membaca surat al-ikhlas, dia akan dilepaskan dari sifat kemunafikan dan sifat kesyirikan. Nah ini menarik, ini pendek, ayat surat yang pendek tapi powerful. Dan kalau diamalkan, subhanallah, ini baca 3 saja sudah sama dengan khatam Al-Quran. Ada yang bertanya pasti, kalau begitu baca Al-Quran aja 3 kali deh, nggak perlu baca yang lain. Nah ini nih akal yang bersumbu pendek semacam ini. Bukannya seperti itu maksudnya. Ini hanya menunjukkan tentang keutamaannya. Ya, gitu. Al-ikhlas, melepaskan diri dari kesyirikan dan kemunafikan. Barang siapa yang sering membacanya, insya Allah Allah bebaskan dari kesyirikan. Terus kedua, at-tanzil, ya, at-tanzil. Apa at-tanzil itu? Nama kedua at-tanzil adalah menurunkan datangnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca, saat Allah akan menurunkan banyak anugerah di dalamnya. Anugerah keberkahan yang berlimpah bagi setiap pembacanya. Terus yang ketiga bermakna apa? Ini apa, nama lain dari surat al-ikhlas adalah at-tajrid. At-tajrid itu mengosongkan diri. Mengosongkan diri apa? Dari kesyirikan, yaitu bertauhid. Mengosongkan diri ketergantungan kepada selain Allah. Ya, dengan baca surat al-ikhlas, insya Allah nanti lama-lama kita itu tidak begitu bergantung kepada makhluk. Jadi kita hanya butuh kepada Allah, nggak butuh kepada makhluk. Itu namanya at-tajrid. Terus juga at-tauhid, kurang lebih sama. At-tauhid yang keempat, at-tauhid, namanya at-tauhid, yaitu kita diajarkan bertauhid, mengajarkan kita hanya bertuhan kepada Allah. Nanti kita akan bahas tafsirnya. Yang keempat adalah an-najah. Yang kelima adalah an-najah. An-najah itu keselamatan. Jadi barang siapa yang membaca surat al-ikhlas ini nanti akan diselamatkan oleh Allah hidupnya di dunia sampai di akhirat. Apa yang diselamatkan? Fisiknya, kesehatannya, ya pokoknya diamankan oleh Allah. Keturunannya, rizkinya diselamatkan juga. Terus jabatannya akan diselamatkan dari segala gangguan dan musibah, insya Allah. Itu namanya an-najah. Ya. Terus yang kelima adalah al-ma'rifah. Nama lain dari surat al-ikhlas itu al-ma'rifah. Saya nanti akan pelan-pelan ya kita mengkaji surat al-ikhlas. Biasanya kalau di tempat lain saya membahas al-ikhlas itu bisa sampai 3 kali pertemuan. Kalau mau dibahas secara serius sungguh-sungguh bisa 3 kali sampai 4 kali pertemuan. Ini pendek tapi pembahasannya luar biasa. Al-ma'rifah yang kelima adalah namanya al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu yaitu pengenalan tentang Allah. Kenapa? Dalam surat Ikhlas itu kita diajarkan pertama kali kita mengenal Allah. Kita tidak akan bisa beragama dengan baik. Kita tidak akan bisa beribadah tanpa kita mengenal siapa yang wajib kita ibadahi, siapa yang wajib kita sembah. Makanya awwaluddin, pertama kali dasar dari agama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka kalau ingin mengenal Allah secara baik dan sempurna, dalami surat al-ikhlas, baca surat al-ikhlas, pahami maknanya. Terus yang keenam diberi nama al-muqassisah, yaitu al-mubarri'ah minan nifaq wa syirik. Yaitu karena al-ikhlas ini bisa membebaskan dari kemunafikan dan kesyirikan. Yang ketujuh disebut al-mu'awwidah, surat perlindungan. Nah, kenapa? Karena orang yang senang membacanya itu nanti akan diselamatkan Allah dari segala fitnah, ya, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Wah, ini banyak namanya ya, banyak namanya. Ini perlu kita tahu supaya kita ini lebih cinta, lebih senang pada surat al-ikhlas. Kalau membacanya lebih khusyuk dengan mengharapkan rahmatnya Allah lewat surat al-ikhlas. Nah, terus makna lain lagi apa? Nama lain dari al-ikhlas adalah apa? As-somad. As-somad itu tempat manusia meminta.
tempat bergantung, tempat berhajat segala makhluk, namanya as-somad. Ya, yang ada dalam ayat berikutnya nanti. Yang menarik yang 9 ini al-asas. Kenapa dinamakan al-ikhlas ini adalah asas? Dasar, asas itu dari kata dasar, pondasi. Li'anna al-alam ussisa ala suratil ikhlas atau kalimatin thayyibah la ilaha illallah. Karena penciptaan alam semesta ini, ya, keberlangsungan alam semesta ini, langit dan bumi, matahari dan bulan itu sehingga berjalan pada garis edarnya masing-masing, pada porosnya masing-masing, sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Ya, seperti lalu lintas mobil itu, kalau tidak ada peraturan rambu lalu lintas yang mengendalikan, itu akan kacau, acak macet alam semesta. Nah, Allah menjadikan al-ikhlas itu sebagai apa? Sebagai rambu pengaturnya. Nah, makanya penciptaan alam semesta itu, ya, didasarkan, dibangun, ya, diikat dengan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid atau dengan sabda ikhlas itu. Seandainya tidak ada kalimat la ilaha illallah atau tidak ada orang yang mendengungkan membaca kalimat la ilaha illallah lewat sholat, zikir, atau baca Al-Quran, ya, maka dunianya akan hancur, dunianya akan kiamat. Akan kiamat, akan bertabrakan satu sama lain karena sudah nggak ada yang ngikat. Oleh sebab itu ada sebuah hadis yang menarik yang mendukung dalil ini, bahwa la taqumus sa'ata ma dzukira la ilaha illallah. Tidak akan terjadi kehancuran hari kiamat selama masih ada orang yang berzikir apa? La ilaha illallah. Tidak akan terjadi kiamat itu. Nanti terjadi kiamat itu kalau sudah nggak seimbang, sudah misalnya kalau sudah maksiat seluruhnya, penghuni bumi ini maksiat, baru kiamat. Atau semuanya beriman saja, nggak ada yang maksiat lagi, kiamat. Ya, makanya Allah menjadikan dua, ya, antara kejahatan dan kebaikan itu seimbang, ya. Jangan terlalu bernafsu ingin menjadikan seluruh penghuni planet ini menjadi beriman semua. Itu nggak mungkin. Itu sudah Allah nyatakan. Kalau saya mau, niscaya seluruh penghuni bumi ini akan kami jadikan satu. Itu sudah kalau mau apa dari dulu. Ya memang ini hikmahnya Allah jadikan setan dan malaikat bertempur untuk semua mencari pengaruh, mencari pengikut. Ya kita bisa-bisa sendirilah untuk mencari aman, menyelamatkan diri dari pertempuran ini. Makanya diperlukan kalimat tauhid ini, surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Nah, ada lagi yang ini dikasih nama lagi Al-Mani'ah. Al-Ikhlas itu disebut juga dengan Al-Mani'ah, yang mencegah min adabil kubri, dari adab kubur dan adab neraka. Jadi barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, istiqomah, mengamalkan isinya, bertauhid benar dengan benar, itu Allah akan selamatkan dari fitnah kubur, lolos dari siksa kubur dan siksa api neraka. Itu banyak sekali. Ini ada 20 nama. Disebut lagi Al-Muqtadir. Jadi dengan Al-Muqtadir itu yang bisa menghadirkan, karena Al-Ikhlas itu bisa menghadirkan malaikat. Malaikat senang mendengarnya. Nah ini makanya aneh kalau manusia itu mendengar orang baca Al-Quran dan senang. Itu aneh. Kata Rasulullah, saya dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika Rasulullah membaca surat Ar-Rahman, para sahabat itu kelihatannya cuek-cuek, nggak mau respon. Nggak mau respon apa ya, cuek lebarannya, seperti kurang perhatian begitu. Lalu Rasulullah ngomong, aku semalam baca surat Ar-Rahman, ya, saya sudah sempat baca surat Ar-Rahman. Kemudian datanglah sekelompok jin berkumpul mendengarkan aku membaca. Ini jin aja senang dengerin baca Al-Quran. Masa manusia makhluk Allah yang paling mulia
tidak senang mengkaji Al-Quran. Ya, sampai begini. Responnya apa? Ketika Rasulullah sampai pada bacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan dari Allah itu? Apa jawabnya jin itu? Tidak ada nikmat yang aku dustakan dari rahmat Allah. Itu jadi responnya begitu mendengar Al-Quran itu sangat baik. Respon jin itu lebih baik daripada responnya kalian. Gitu. Jadi Allah memuji jin, makhluk jin, ya, yang katanya lebih baik ketika merespon bacaan Al-Quran. Makanya apa? Perintahnya apa? Fa'idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibacakan Al-Quran, fastami'u. Adab kita selaku muslim, fastami'u, dengarkan, simak baik-baik, ya, renungkan, masukkan ke akal, lalu masukkan ke hati. Itu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kau mendapatkan rahmat dengan mendengar bacaan Al-Quran itu. Gitu. Orang malaikat aja hadir ketika Al-Quran dibacakan. Lagi ke-12 itu ada al-munfirah, yaitu membuat lari. Siapa yang lari? Setan lari mendengar bacaan surat Al-Ikhlas. Subhanallah ya. Makanya oleh para peruqyah, nah, yang biasa ngusir-ngusir jin dan hantu ini surat Al-Ikhlas salah satu surat perlindungan, ya, yang sering dibaca. Nah, para ulama kemudian mengambil sebuah kesepakatan bahwa ada 4 surat yang sering digunakan untuk mengusir setan. Apa itu? Dengan surat Qul Fatkul. Nah, kalau bahasanya itu Qul Fatkul apa itu? Maksudnya surat yang dimulai dengan Qul. Ada berapa? Ada 4. Betul? Apa lagi? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah surat yang paling ampuh untuk mengusir setan, mengusir iblis. Tapi ini setan iblis yang tidak ketahuan ya. Nah, itu kalau yang berupa manusia nggak cukup. Kadang kalau dibacakan ayat kursi itu nggak cukup, dia harus dilempar pakai kursi baru ada baru dia kabur gitu ya. Gitu. Terus ada lagi al-mudakkirah, nah, disebut al-bara'ah, pembebasan, disebut al-mudakkirah, sang pencerah. Kenapa? Karena ya Al-Ikhlas itu bisa mencerahkan jiwa, membuat jiwa tenang. Terus al-munawwirah, disebut al-munawwirah, yang menerangi. Karena kata Rasulullah, likulli syai'in nur, setiap sesuatu itu ada cahayanya. Wa nurul Quran, sedangkan cahaya Al-Quran itu adalah Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Itulah barangkali nama-nama yang begitu banyak istimewa. Itu baru 20 ya yang disebutkan. Itu banyak lagi masih. Luar biasa. Al-Ikhlas itu menunjukkan kehebatannya. Kenapa? Karena dianggapnya apa? Oleh Rasulullah tidak salah kalau disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Karena ini mengajarkan tauhid. Al-Quran itu kalau dibagi menjadi 3, ya, yang pertama 1, sepertiga pertama itu berisi tentang tauhid. Tauhid itu, ya. Nah, yang kedua adalah berisi tentang hukum-hukum. Yang ketiga berisi tentang kisah-kisah. Nah, jadi kalau ya, yang sepertiga pertama ini adalah isinya tauhid, itu ada pada surat Al-Ikhlas. Nah, makanya disebut membacanya sama dengan membaca 10 juz satu kali. Suatu ketika Rasulullah ini menginjak kepada apa? Fadilahnya. Suatu ketika Rasulullah bersabda pada sahabat, kira-kira ada nggak di antara kalian yang nanti malam bisa membaca sepertiga Al-Quran? Wah, para sahabat mesem-mesem pada leyeh-leyeh, kelihatannya menunjukkan nggak mampu. Nggak ada, wahai Rasul, nggak ada yang sanggup
Gini loh, kamu cukup baca surat Al-Ikhlas. Aku baru dapat wahyu bahwa Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kamu berarti sama dengan membaca 10 juz, luar biasa. Kalau 3 kali berarti sama dengan hatam. Ini saya akan ambil tentang fadilah-fadilah sambil saya kutip dari yang hadis yang sahih-sahih saja. Kalau hadis yang hasan, yang ahad, yang dhaif, banyak sekali yang menunjukkan keutamaan surat Ikhlas. Saya ambil 2. Dari yang sahih-sahih saja. Satu ketika ada seorang sahabat panglima perang, pergi perang. Dia itu kalau ngimamin sholat, dia pandai bacanya. Kalau ngimamin sholat, dia itu selalu menutup setiap bacaannya dalam sholat dengan surat Al-Ikhlas. Jadi misalnya habis baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, habis baca Al-Haakumut Takasur, Al-Ikhlas, terus begitu. Dan itu dilakukan setiap rakaat. Nah, rupanya hal ini membuat jengkel para jamaahnya, para makmumnya, para pasukannya. Ini apa-apaan sih komandan ini? Udah kalau baca satu surat aja, Al-Ikhlas aja. Ini pakai ditambah, ditutup lagi. Baca surat lain masih ditutup Al-Ikhlas, apa-apaan nih? Tidak ada contohnya dari Rasulullah nggak pernah begitu, kayak gitu ya. Akhirnya apa? Laporan sama Rasulullah. Wahai Rasul, itu komandan kami kalau ngimamin selalu mengakhiri setiap bacaannya dalam setiap rakaat itu dengan surat Al-Ikhlas. Itu bagaimana itu? Apa benar engkau pernah menganjurkannya, pernah mencontohkannya? Apa kata Rasul dengan jawabnya yang sangat bijak? Tanya dong, kenapa dia melakukan semacam itu? Akhirnya ditanya, "Hai komandan, aku disuruh tanya sama Rasul. Katanya, kamu kenapa melakukan begitu, selalu membaca surat Al-Ikhlas di akhir setiap surat dalam sholatmu?" Apa katanya? Saya itu sangat kagum. Saya sangat kagum, sangat senang, dan sangat suka, sangat cinta pada surat Al-Ikhlas dan pada kandungan surat Al-Ikhlas. Karena itu berisi tentang tauhid kepada Allah. Lalu dilaporkan kepada Rasul, wahai Rasul, katanya sangat cinta, senang dia, makanya nggak mau meninggalkan surat Ikhlas. Apa kata Rasul? Qul lahu, katakan kepadanya bahwa hubbuhu iyyaha, cintanya pada surat Al-Ikhlas itu yudkhilul jannah, akan memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Hanya membaca surat Al-Ikhlas bisa mengantarkan kita, menjadi tiket kita menuju surga. Tapi ingat, bacanya karena cinta. Bukan asal baca geremeng-geremeng, nggak tahu apa yang dibaca. Benar-benar cinta. Kalau orang cinta itu biasanya kan ada alasan untuk mencintai. Satu, karena isinya yang luar biasa. Kedua, pasti kalau kita itu karena pendek, karena malas ngapal yang panjang-panjang biasanya. Ya, betul. Atau kenapa? Ya, cinta itu kenapa? Ya kalau cewek pasti nggak suka kalau yang bertubuh pendek, maunya yang panjang ya. Kalau saat Al-Ikhlas maunya yang pendek-pendek gitu. Itu yang melahirkan cinta. Katanya cintanya, katakan padanya, cintanya pada surat Al-Ikhlas akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Nah, peristiwa kedua ini menarik. Ini masih seputar surat Al-Ikhlas. Ini terjadi pada salah seorang sahabat Rasulullah. Ini imam Masjid Quba di Madinah. Ini mempunyai kebiasaan yang mirip. Namun sebaliknya yang pertama. Kalau yang pertama, dia membaca Al-Ikhlas di akhir setiap surat. Kalau yang kedua ini, yang Masjid Imam di Quba ini, sebaliknya, dia mengawali setiap rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas, baru baca surat yang lain. Wah, ini juga menimbulkan protes yang luar biasa. Waduh, imamnya ini imam aneh ya. Imam apa ini begini, suruh berhenti, nggak mau. Janganlah, kalau baca satu-satu aja, nggak usah didobel. Kayak poligami didobel.
satu aja Al-Quran nggak perlu dipoligami. Baca satu aja kalau mau alilas, kalau mau yang lain. Diprotes sama jamaahnya. Sampai bilang ini, ya udah, kata imam ini, kalau kamu nggak suka dengan gayaku ini, kamu silahkan pilih imam yang lain yang lebih baik dariku. Aku tidak akan pernah meninggalkan kebiasaan membaca surat Al-Ikhlas di akhir setiap surat, setiap rakaatnya. Karena itu aku senang pada surat Al-Ikhlas. Karena ini ngeyel, dilaporkan juga kepada Rasulullah. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah, bertanya kepada si fulan ini, apa benar informasi yang saya terima dari sahabat-sahabatmu bahwa kamu ini selalu baca surat Al-Ikhlas di akhir setiap surat dalam rakaat? Apa benar? Ya betul, wahai Rasul. Lalu kenapa kamu nggak mau mendengar anjuran dari teman-temanmu? Kenapa kamu meninggalkannya? Begini Rasul, saya itu sangat cinta pada surat Al-Ikhlas. Saya tidak bisa meninggalkannya. Terasa saya kurang kalau saya tidak baca surat Al-Ikhlas dalam setiap bacaan sholat. Apa jawab Rasul? Hubbuka iya, cintamu pada surat Al-Ikhlas itu yudkhilukal jannah, akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah Allah yang luar biasa. Ya, makanya kita jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Ya, tapi kalau itu dilakukan dengan ikhlas, akan menjadi sesuatu yang besar. Kata Rasulullah, ittaqin nar walau bisyikki tamratin, bentengi dirimu, keluargamu, walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Kelihatannya separuh itu siapa sih yang mau bersedekah separuh kurma? Tidak ada. Mau sedekah satu aja malu. Ya, maksudnya apa? Ya walaupun sedikit, kalau kita ikhlas itu akan menjadi benteng kita dari siksa api neraka. Sama dengan surat Al-Ikhlas ini. Ini luar biasa. Jadi nanti kalau ada imam di Masjid Al-Hidayah selalu baca surat Al-Ikhlas, jangan langsung ngambek, marah makmumnya. Jangan-jangan pakai ilmu ini hadisnya sahih dalam kitab Bukhari Muslim. Jangan keburu protes. Jangan-jangan ilmunya dia karena cinta. Wah, kalau karena cinta kalah kita makmumnya. Yang protes malah nggak masuk surga. Baik, yang kedua, saya ambil lagi salah satu riwayat yang sahih juga. Ada seorang sahabat yang hidupnya itu serba kekurangan, serba minus lah. Wahai Rasulullah, saya sudah gimana hidup saya ini? Saya sudah ibadah sama Allah kok hidup saya itu susah terus, nelongso terus, banyak masalah. Ya mau makan aja nggak cukup. Hidupku Senin Kemis. Senin Kemis itu apa maksudnya? Gimana waktu saya ajari saya lah supaya ini saya diberikan kecukupan, saya biar tenang beribadah kepada Allah, biar bisa ini. Padahal kalau dikasih beneran oleh Allah nggak bakalan, malah khusyuk, malah kadang-kadang tambah jauh dari Allah itu. Ya kalau udah sibuk dengan urusan dunia, yang tadinya istiqomah sholat berjamaah malah jarang berjamaah. Lama-lama dari jarang berjamaah kan sholat juga sekalian. Nah, ada kemudian apa? Rasulullah menganjurkan coba kamu setiap masuk ke rumah baca surat jangan lupa salam setiap kamu masuk ke dalam rumah. Salam. Kalau ada orang di dalam rumah itu, ya kalau ada orang berarti salammu itu menyelamatkan orang yang ada dalam rumah, memberikan kedamaian, kesentosaan, ketentraman. Ya, kalau sudah tentram kan ya berarti aman, nggak pusing masalah rezeki. Tapi kalau nggak ada orang di rumah, salamnya buat siapa? Salammu buat dirimu sendiri. Atau dengan penghuni penunggu rumah yang ada itu nggak apa-apa salamin. Nah, kan ada yang penghuni itu ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat. Terus jangan lupa setelah salam kamu baca surat Al-Ikhlas 1-3 kali.
Rupanya ini amalan yang sepele, kemudian diamalkan benar oleh sahabat ini. Subhanallah, setelah ya beberapa bulan kehidupan sahabat yang tadinya serba minus kekurangan ini diberikan anugerah rezeki yang melimpah oleh Allah, sampai rezekinya itu melimpah kepada tetangga-tetangganya. Kebahagiaan semua dari keberkahan. Dia hanya apa? Salam kepada penghuni rumah sebelum masuk rumah dan al-ikhlas. Ini sahih hadisnya. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan oleh kita bersama nanti setelah sampai di rumah. Insya Allah akan berubah, hidup kita akan berubah insya Allah, dari keimanannya, dari perilakunya, insya Allah dari ibadah sosialnya juga. Insya Allah akan berubah karena Allah yang punya mau, dan Allah Rasulullah yang mengajarkan. Itu terkait dengan fadilah. Jadi salah satu fadilnya tuzilul faqra, bisa menghilangkan kefakiran. Yang ketiga, Rasulullah itu mengajarkan juga bahwa surat Al-Ikhlas ini, dan kalau dibaca sebelum tidur, ini dalam sebuah hadis sahih juga dicontohkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Aisyah, itu bisa mengobati diri, membentengi diri sendiri. Kalau misalnya sakit, ada suatu keluhan apa, Rasulullah setiap mau pergi tidur, mau tidur, Rasulullah satu wudu, itu adabnya sebelum pergi tidur. Rasulullah wudu. Kedua, dia membaca satu qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian dia tiupkan ke tangannya, telapak tangannya, wa nufikha fihi, meniupkan. Nah, kata meniupkan di sini, nufikha itu nafakha, itu meniupkan, tapi tiupannya itu ada sedikit ludahnya. Tuh, gitu. Itu namanya tiupan. Ya. Bukan disembur ya. Kalau disembur nanti dianggap dukun. Tuh, nufikha. Ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian diusapkan ke wajahnya dan ke seluruh badannya yang terjangkau. Ini akan mendatangkan pengawalan dari malaikat, dan Allah akan menyelamatkan dia dari segala macam bahaya, entah kebakaran, pencurian, atau keterlambatan, kebablasan dari bangun nggak sholat subuh misalnya. Itu barangkali kalau sering kebablasan nggak sholat subuh, ya lupa berdoa, lupa wudu sebelum tidur. Ya, makanya amalkan. Ini petunjuk dari Rasulullah. Insya Allah selamat, aman dari sihir yang biasa berjalan-jalan muter-muter di waktu malam, aman dari godaan jin. Kalau tidur nggak mimpi, nggak serem-serem, nggak jorok-jorok. Itu kalau mimpi itu yang jorok-jorok tuh roh kita dibawa jalan-jalan ke tempat jorok, dibawa ke Mangga Besar, ke Mabes Taman Lawang. Wah, itu rohnya ruh pecicilan, itu orang kurang mendapatkan cahaya. Ya, kurang doa, kurang cahaya dan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ruh yang suci itu pasti mimpinya bagus-bagus. Kalau ruh yang kotor, ya mimpinya serem-serem, dikejar kuntilanak, dikejar binatang, macam-macam lah. Ya, karena disangka temannya soalnya. Disangka temannya. Nah, mimpinya aneh-aneh lagi, ditafsirkannya macam-macam. Kalau mimpi orang suci, para aulia itu pasti benar adanya, kan itu ru'yah shadiqah. Tapi coba mimpinya orang yang gak genah, ya, orang yang gak ahli ibadah, mimpi ada kucing nabrak ember, wah kakinya 4, ember bulat 4 kosong, ditogel jadi. Itu jadi salah tafsir. Jadi tak tafsir karena nggak genah, pikirannya nggak genah, nggak ada cahayanya. Jadi bayinya pergi ke togel, gitu ya. Itu ya, salah satu ini. Baik, saya ini belum sampai ke asbabun nuzulnya. Kita lanjutkan minggu depan ini. Saya kira udah cukup ini. Luar biasa, saya baru bahas tentang masalah nama-nama dari surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian fadilahnya. Ini mudah-mudahan ini sedikit. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus ngaji-ngaji, ya, karena orang yang ngaji itu insya Allah senang ngaji, senang menuntut ilmu, itu adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah.
Orang yang dikehendaki mulia oleh Allah. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, dia akan senang mendalami agama, dia akan senang belajar agama. Baik, barangkali cukup. Jika ada yang mau didiskusikan silakan. Ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang mau dikomunikasikan silakan. Ada yang menambahkan? Barangkali cukup. Kalau cukup, mari kita tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini akan menjadikan cahaya dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini dengan ilmu yang kita pelajari akan mengangkat derajat kita di dunia sampai di akhirat, menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.